Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, sama-sama kita mengerti guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-155 dan 156. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Rubbama atau la'aka ala ghaibi malakauti wa hajabaka angkal istisyrafa ala asraril ibad. Ada kalanya Allah memperlihatkan rahasia malakutnya, namun dia menghijabmu dari mengetahui rahasia para hambanya. Man ittala'a ala asraril ibad walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati kana ittala'uhu fitnatun alaih wasababa lijarul wabali ilaih. Siapa yang mengetahui rahasia para hamba namun tidak meniru sifat kasih sayang Tuhan, maka pengetahuannya menjadi ujian baginya dan sebab datangnya bencana. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul maulanal adim. Alhamdulillah, puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini kita masih berkumpul, diberikan rahmat oleh Allah sehingga dikumpulkan dalam link majlis zikir, link majlis ilmi. Mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiyah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-155 dan 156. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Terkadang Allah memperlihatkan rahasia yang ada di alam malakut. Wahajaba angka al-istisrofa ala asharil ibadah. Namun Dia Allah menghalangimu dari mengetahui rahasia para hambanya. Atau namun Allah menghalangi dari mengetahui isi hati hambanya. Itu judul yang pertama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada hamba Allah yang Allah izinkan untuk bisa melihat yang ada di alam malakut. Tentunya alam malakut beda dengan alam dunia. Karena alam dunia disebutnya adalah alam mulki. Alam mulki hisi dohir. Alam mulki hisi. Alam mulki yang bisa terlihat, teraba, disebutnya alam mulki dohir. Alam mulki pun terbagi dua, ada alam mulki dohir, yaitu manusia, alam-alam seperti ini, dan alam mulki batin, yaitu alam jin. Alam jin dan alam manusia sama-sama di alam mulki, satu alam. Cuman kita dindingnya adalah satu, yang dohir dan yang batin. Jadi alam jin itu bukan ada di lautan samudra, bukan di mana-mana, di sini-sini juga. Cuman ya karena tebalnya dinding pemisah antara dohir dan batin, sehingga kita tidak bersama dengan jin. Yang selanjutnya alam mulki. Alam mulki, kadang-kadang alam mulki itu diketahui oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi alam mulki. Apakah dia dalam keadaan wirid? Apakah dia dalam keadaan tidur? Itu tergantung. Seperti apa alam mulki itu? Kabaitil ijah wasama isama idunya wa baitil ma'mur walauhil mahfud
yang ada di alam mulki itu seperti Baitul Izzah. Seperti Baitul Izzah adalah satu alam yang mana Al-Quranul Karim Allah turunkan dari Allah langsung dari situ langsung ke Baitul Izzah, yaitu sama dunia, langit dunia. Nah, diturunkan ke Baitul Izzah Al-Quran satu kali sekaligus perut semua. Yang sekian surat, sekian ayat, semua Allah turunkan. Dari Baitul Izzah diturunkan ke Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Bertahap sesuai dengan kebutuhan, ada yang sesuai dengan kejadian, asbabun nuzul selama 23 tahun. Itu dalam kisah, dalam sejarah. Ada orang yang oleh Allah diperlihatkan ke Baitul Izzah. Ada juga orang yang diperlihatkan ke Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Ada juga orang manusia yang diperlihatkan oleh Allah ke Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud adalah seluruh takdir Allah ada di situ. Data-data yang otentik, yang sangat konkret ada di Lauhil Mahfud. Dari mulai manusia lahir sampai meninggal, semuanya catatannya ada di Lauhil Mahfud. Ada orang-orang yang oleh Allah diizinkan untuk bisa melihat ke Lauhul Mahfud. Nah, judulnya kan tadi Rubbama atla'aka ala ghaibi malakuti. Terkadang Allah perlihatkan alam gaib, yaitu di malakut. Yang mengetahui tempat-tempat itu Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, Lauh Mahfud hanyalah Allah dan para malaikatnya dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahuinya. Banyak para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Banyak para salikin-salikin yang berjalan, yang sedang suluk, yang sudah tinggi tingkat kesulukannya. Hiburannya sudah bukan melihat apa-apa lagi, langsung ke Baitul Izzah, langsung ke Lauhul Mahfud. Walam yutliaka bisyai'in minal ibad. Tetapi yang luar biasa dia bisa melihat ke alam malakut. Allah tidak memperlihatkan kepadanya sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Walam yutliaka bisyai'in minal ibad. Allah tidak mengizinkan dia bisa melihat apa yang ada di dalam hati manusia, yang ada di hadapannya. Manusia di hadapan dia tidak bisa melihat isi hatinya. Tetapi Baitul Izzah, Lauh Mahfud, Baitul Ma'mur yang sangat jauh dan sangat susah untuk dijangkau oleh orang-orang biasa, dia bisa menjangkau. Tetapi hati orang dia tidak bisa melihat, tidak tahu isinya. Atau peribahasa, dalamnya lautan dapat kita selam, tetapi isi hati manusia kita tidak dapat tahu. Betul tidak Ibu? Nah, halo, betulkah? Ya. Nah, Pak Ustadz, betul. Nah, kenapa alasannya manusia tidak bisa diberitahu isi hati manusia, tidak bebas? Nanti ada orang yang tahu dengan isi hati manusia, tetapi yang tahu-tahu yang tidak boleh. Kenapa manusia tidak diberitahu oleh Allah? Para wali-waliullah, maksudnya tidak diberitahu itu tidak semua, begitu loh. Bahasanya nanti la ibrota, bahasanya arti la ibrota itu tidak dihitung, tidak menjadikan sebuah
ciri yang besar bahwa seorang wali itu dia harus tahu dengan orang lain, dengan hati orang lain. Nah, tidak begitu. Tetapi kalau kekasih Allah yang benar-benar kekasih Allah, dia pasti memasuki alam malakut. Alam malakut. Nah, tetapi kalau untuk hati manusia, kadang-kadang dia tidak bisa melihat. Alasannya adalah rahmatan bika wa bihim. Karena Allah menyayangi kepadamu dan kepada orang lain. Maksudnya, karena Allah, kenapa Allah tidak membukakan kita, mengizinkan kita bisa melihat hati orang yang ada di depan kita? Rahmatan bika, karena Allah sayang terhadap kita dan Allah sayang terhadap orang lain. Kenapa Allah sayang kepada kita dan sayang kepada orang lain sampai diakibatkan kita ditutup tidak bisa melihat hati orang lain? Fa innaka rubbama itla'ta ala ma'siyatin fi qalbih fabadarta bi mu'aqabati sahibiha wa adami rahmatihi fataqa'u fil fitan. Karena sesungguhnya kita, kalau bahasa kitabnya engkau, ini kita aja, jangan ngomongin orang lain. Karena sesungguhnya kita, rubbama itla'ata, terkadang jika engkau diberikan oleh Allah bisa mengetahui hati seseorang, fabadarta bimu'aqabati sahibiha, maka engkau akan segera menghukumi atau tidak tahan, engkau akan segera spontan, tidak ada belas kasihan terhadap orang itu. Fataqa'u fil fitan, maka terjadilah fitnah, terjadilah sebuah ujian yang besar bagi engkau, yaitu kita akan banyak dosa. Karena apa? Karena kita bisa melihat keburukan orang lain. Kita tidak akan pernah tahan. Maksudnya begini, ini ngomong kata Bu Reni nih ngomongnya, maksudnya bagaimana sih? Begini nih, dibelat-belit begitu. Maksudnya agar paham ya, diceritakan dulu alam malakutnya. Maksudnya, kalau Allah izinkan kita melihat hati Ibu Reni, kalau Allah izinkan Pak Ustadz bisa lihat itu hati Ibu Reni, pasti bahaya buat Pak Ustadz dan bahaya buat Bu Reni. Bahayanya, kalau Pak Ustadz tidak mempunyai sifat seperti Rahman Allah, seperti sifat Maha Rahman, Allah kasih sayang, nanti hancurlah setiap keburukan yang kita tahu. Wah, ternyata lisannya doang benar, hatinya aja buruk begitu. Nanti akan terputuslah silaturahmi. Bukan satu diantaranya. Dan akan disebarkanlah. Nanti misalkan kalau orangnya nggak berakhlak dengan akhlak Allah, as-satar, Allah kan yang maha menutup, yang maha melindungi hambanya. Seberapa besar pun keburukan hambanya dilindungi oleh Allah, ditutup oleh Allah. Dosanya diampuni, atau belum tobat dia dinantikan dulu, tidak disiksa. Lalu kesalahannya ditutup rapat-rapat oleh Allah. Kalau kita sesama manusia, boro-boro kita bisa melihat isi hati orang lain. Kita baru dengar cerita dari orang pun kita tidak bisa menahan. Maka tidak akan sampai kita dipercaya oleh Allah bisa masuk ke alam malakut. Jangankan diberi rahasia bangsa batin, diberi rahasia bangsa dohir saja sudah tidak tahan kita mah. Betul tidak? Saya katanya mimpi saya diberi petunjuk masalah batin gini. Tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Kamu boro-boro diberi rahasia batin oleh Allah. Kamu diberi rahasia oleh orang aja sudah disebar-sebar. Nah, itu biar ngerti, biar paham.
Jadi tidak sembarangan Allah berikan rahasia, titipkan rahasia. Kita bisa jatuh terhadap fitnah. Kita bisa jatuh terhadap dosa yang sangat besar. Jika kita oleh Allah diberikan bisa melihat orang. Sampai ada nanti setelah di luar YouTube nih kita ada cerita. Jadi itulah rahasianya kenapa Allah tidak memperlihatkan hati seorang hamba bisa dilihat oleh kita. Nah, oleh sembarangan manusia. Apabila rahasia itu dengan mudah disampaikan ke orang lain, maka tidak akan Allah berikan rahasia lagi. Ngigo tuh. Ya, sekali lagi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nitip rahasia ke orang lain, ini cerita aja ya, saya aja nih, jangan cerita lagi ke orang ya. Saya tuh susah begini. Diceritakan ke orang lain. Terus ketahuan. Ibu-ibu bahwa rahasia ibu diberitakan ke orang lain, kira-kira kita akan ngasih berita lagi nggak? Ibu, kira-kira kita akan nitip kira-kira enggak, Pak Ustaz. Nah, ya. Begitupun langsung tutup Bu. Ini gimana sih? Tolong tutup. Nah, begitupun kita. Jadi kita kalau ingin diberi rahasia oleh Allah tentang alam malakut, tentang diri kita, rahasia-rahasia yang gaib, pertama kita harus bisa menjaga rahasia tentang yang dohir dan berakhlak seperti akhlak Allah. Kalau kita kan boro-boro ibu, diberi rahasia Allah ke dalam hati kita, wah begitu. Baru diuji Allah, dia tahu keburukan tetangganya aja. Keburukan tetangganya dia tahu, diuji oleh Allah, dia bisa mendengar keburukan tetangganya, disebarlah ke RT, sebar ke sedesa. Tiap ke warung kita ceritakan keburukannya, habislah semua ibadahnya. Yang disebut dengan bencana balai untuk dia itu begitu. Yang disebut balai bencana untuk orang itu adalah begitu dia ceritakan keburukan orang lain, habis ibadah dia. Nah, setelah habis ibadah dia, pindah dosanya orang yang dibicarakan ke dia. Kan rugi kan? Disebut orang yang bangkrut disebutnya. Oleh karena itu Allah tidak sembarangan membukakan hati manusia, bisa terlihat, terdengar, diketahui oleh orang-orang. Hanya orang-orang yang terpercaya yang bisa melihat hati seseorang itu. Pala ibrota indal muhakikina bimukasapati asraril ibad. Karena tidak ada hubungannya menurut ulama ahli tahqiq, hakikat, tidak ada hubungannya bisa melihat hati orang lain itu bukan ciri seorang hamba, seorang waliullah. Bukan, tidak ada hubungannya. Kadang-kadang seorang wali tidak bisa melihat hati seseorang, tetapi dia ke alam malakut. Dia berkunjung ke alam malakut, dia melihat sesuatu ketemu dengan orang yang sudah meninggal, dipertemukan dengan kiai-kiai, ulama-ulama, terkadang ke situ, tetapi dia tidak bisa melihat hati seseorang. Dan terkadang banyak orang yang tidak ngerti dengan ilmu-ilmu agama, tidak tahu, bahkan orang kafir sekalipun, terkadang Allah bukakan. Li'annaha qad takunu liman la dina lahu li'annaha qad takunu liman la dina lahu kal kahin wasahir. Karena bisa melihat hati seseorang itu
terkadang terjadi bagi orang yang tak beragama, terkadang terjadi bagi orang-orang yang jauh dari agama, terkadang terjadi bagi orang-orang yang bodoh dengan agama, kal kahin wasahir, seperti dukun dan tukang sihir. Dengan bisikan jin, dengan gangguan jin, dengan dibantu jin, dia bisa tahu isi hati orang. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mengetahui isi hati orang itu bukan menandakan bahwa dia itu benar-benar kekasih Allah. Belum tentu. Kalau ke alam malakut itu sudah jelas kekasih Allah. Kalau bisa melihat hati orang lain, belum tentu kekasih Allah. Karena orang yang tidak beragama pun kadang-kadang Allah bukakan, bisa lihat hati orang. Diramal, dihitung, pakai kartu kan, pakai nasib kan. Nah, kartu nih, oh ini coba lihat tangannya. Oh, tangannya begini ya. Oh, ini. Nah, atau datang ke dukun, ke orang pintar. Baru di pintu itu yang mau tanya itu mobilnya hilang. Udah siapkan dia amplop tuh 200.000 untuk bertanya. Baru di pintu dia langsung ditanya oleh si dukunnya ini. Kata dukunnya, waduh, kenapa nyimpen mobil kok sembarangan bisa hilang begitu? Nah, kenapa nggak kemarin-kemarin ke sini? Coba kira-kira Bu, kita belum ngomong, nggak tahu apa-apa, kenal enggak, tahu-tahu ngomong begitu, kaget nggak Bu? Kaget? Ya kan? Kaget. Itu bisa-bisa amplopnya yang 200.000 dibuka lagi, ditambahin tuh 300 jadi 500 kan? Wah, sakti ini. Oh, tambah lagi 300 jadi 500. Masuk ke dalam sakti katanya. Nah, padahal Ibu, itu ada zona-zona. Ada zona-zona, maksudnya ada lokasi-lokasi sekian jauh. Si jin itu punya hodam, dia bisa bergerak. Dia bisa mendengar maksud-maksud orang yang akan datang ke majikannya. Majikannya si dukun itu. Nah, di dalam diri kita ada jin. Jadi sebelum kita nyampe ke si dukun yang akan kita temui, si orang pintar yang akan kita temui, jin yang ada di dalam diri kita sowan duluan ke jin si dukun itu. Kata jin di dalam tubuh kita, ini bosku nih mau ke sana, ada masalah dia. Kenapa? Mobilnya hilang. Oh, emang kemana mobil? Orang lagi disimpan di parkir kok. Gitu. Nah, dia kan pernah tahu tuh informasi. Siapa yang tahu informasi mobil hilang nih? Ini nih. Wah, pada kasih tahu kan? Pada kasih tahu. Yang lain pada kasih tahu. Ya jelas lah. Bisikin lah sama bosnya. Seorang pintar itu. Bos, nanti bentar lagi ada yang datang, bos. Orang hilang mobil tuh. Mobilnya pada ini, mobilnya warna ini. Dia hilang begini. Nah, udah. Ceritanya yaitu, makanya begitu orang itu datang, dia tahu. Padahal tahu itu, dia ada ngasih tahu yaitu jin. Dia ada ngasih tahu yaitu jin. Nah, ilmu seperti itu bukan masalah ilmu yang luar biasa. Karena orang ladina pun li'annaha qad takunu liman ladina lahu. Terkadang orang yang tidak beragama pun itu bisa seperti itu. Jadi itu bukan sebuah kemuliaan, bukan sebuah keanehan yang luar biasa. Bihila pil itlai alal malakuti la yakunu ila liman aroda ikramah. Beda dengan alam malakut, tidak akan bisa melihat ke alam malakut illa liman aroda ikramah, kecuali orang yang Allah kehendaki memuliakannya. Nah, begitu. Kan ada dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, man ata arrafan fasa'ala an syai'in
lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, orang pintar, kalau sekarang mah untung aku nggak datang, aku mah cuma WA doang dan telepon gitu kan. Untung aku nggak datang, orang jauh rumahnya juga. Kalau dukun saya mah dia adanya di Jawa gitu, tapi saya mah kan adanya di Lampung misalkan. Untung saya mah nggak datang, saya mah lewat telepon. Ya maksudnya datang-datang juga telepon itu, maksudnya adalah komunikasi. Nah, dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya lam tuqbal lahu sholatan arba'ina yauman, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis harus ada surahnya, harus ada penjabarannya. Maksudnya dari tidak akan diterima, maksudnya adalah sholatnya tidak akan mendapat pahala selama 40 hari. Jadi kalau sahnya sah dia, artinya sah sholatnya, tidak usah dibalikin, tidak usah dikodok lagi. Seperti sama halnya dengan orang yang sholat dengan sarung, dengan pakaian dapat gosab, bukan nyuri, gosab. Kalau gosab itu kan diambil disimpan lagi, tapi dia tidak bisa, kecuali kalau sarungnya khusus untuk umum, silakan, dipersilakan dipakai untuk semua. Kalau ada sarung teman nih bukan untuk dipinjamkan, ini teman sengaja simpan sarung, diumpetin sengaja buat dia di masjid, ya dia pasti tidak ridho dengan dipakai orang. Lalu kita pakai sholat, ya pikiran dia ya siapa yang nggak mau sih dipakai ibadah, dipakailah sholat. Maka sholat itu sah sholatnya, tetapi tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena memakai pakaian yang dapat gosab. Jadi gosab itu beda dengan mencuri. Gosab itu dia pakai, tetapi dia tidak bilang terhadap orang yang punyanya. Nah, posisi kedudukan orang yang datang ke dukun seperti itu. Berkonsultasi, berkomunikasi. Jadi man ata arwafan di situ maksudnya orang yang berkonsultasi kepada dukun tidak akan mendapatkan pahala sholatnya. Begitu. Jamaah RMN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan hikmah yang ke-156, man itala'a ala asraril ibad walam yatakhallaq birahmatil ilahiyah kana itla'uhu fitnatan alaihi wa sababan bil jaril walbal ilaih. Orang yang mengetahui rahasia para hamba Allah namun tidak berakhlak dengan akhlak Allah, sifat kasih sayang Allah. Akhlak Allah itu kalau mengetahui rahasia ditutup rapat-rapat rahasia orang itu. Sampai mati pun gak mau kita bicarakan rahasia orang. Apalagi kita sengaja mencari-cari keburukan orang. Hancur sudah ibadah kita. Kalau yang dibicarakannya enak itu, kita punya dosa pindah ke dia, nah gitu. Maka pengetahuannya itu menjadi ujian baginya dan sebab datangnya bencana kalau kita diperlihatkan oleh Allah. Al-itla'u ala israri al-ibad qabla tamakin fil musyahadah ka tauhidil af'al wa tahalluqi bil ahlaki rahmah fitnatun adimatun wa baliyatun wa musibatun. Jika Allah berikan kita bisa mengetahui rahasia hambanya, bisa mengetahui hati seseorang, sebelum kita bisa mantap dalam musyahadah, sebelum kita bisa musyahadah fil af'al, boro-boro musyahadah fil af'al, dengarnya juga baru, misalkan, apalagi itu. Atau sebelum kita berakhlak dengan akhlak Allah, sifat Allah Maha Rahman,
kita mengetahui rahasia orang lain itu adalah jadi fitnah, ujian besar bagi kita. Terkadang bisa jadi bencana untuk diri kita. Ia akan merasa kalau orang bisa melihat hati orang lain, ia akan merasa hebat. Ia akan bisa kemasuki penyakit-penyakit sombong karena kita sudah bisa melihat hati orang lain. Orang yang datang baru duduk, dia sudah tahu tujuannya, hatinya sudah tahu. Kadang-kadang dia ujub, dia merasakan kekuatan dirinya tanpa ingat kepada Allah. Beda dengan orang yang sudah musyahadah, diberikan bisa melihat hati orang, dia selalu terus merasakan bahwa inilah Allah. Allah terus ingat kepada Allah sehingga tidak menjadikan sebuah kesombongan. Nah, walam yataholak bi ahlaki rahman fala yarhamhum wala yasturuhum fayaqau fi masyatillahi taala. Dia tidak berakhlak seperti akhlak Allah Ar-Rahman, belum berakhlak seperti sifat Allah Ar-Rahman. Dia tidak menyayangi orang lain. Dia tidak bisa menutup aib orang lain. Maka terjadilah maksiat kepadanya dengan membukakan aib orang-orang itu. Orang itu, jadi sebetulnya kalau orang yang suka datang ke dukun, suka datang ke kahinun, tukang sihir itu sebetulnya hanya akan menyebar fitnah. Hanya akan menyebar fitnah. Kamu itu sebetulnya ini ada yang nggak suka sama kamu. Jadi usaha kamu itu bangkrut. Dia nggak kasih tahu siapa yang nggak sukanya. Lah orang pulang dari dukun, semua orang curiga. Betul nggak? Ibu? Ya, betul Pak. Nah itu buruknya seperti itu. Orang tidak tahu apa-apa dicuriganya. Fitnah sana, fitnah sini. Makanya dukun itu koclak. Orang yang suka ke dukun lebih koclak itu. Gitu. Koclak. Nah, dukun itu stres. Orang yang suka ke dukun lebih stres. Komunikasi, dukun itu berkomunikasi stres. Orang yang suka ke dukun lebih stres. Jadi bukan salah dukunnya, kitanya yang tidak paham dengan agama sehingga dukun dicari-cari, sehingga konsultasi dengan dukun. Begitu. Nah, kalau dukun memang pekerjaan dia kan. Itu pekerjaan dia seperti itu. Nah, jadi menimbulkan fitnah, kata ulama. Ini sedang menceritakan tentang diri kita. Kalau diri kita diperlihatkan oleh Allah hati orang lain, itu akan menimbulkan fitnah karena kita tidak akan tahan untuk menceritakan keburukan-keburukan orang lain itu. Tidak akan tahan. Logikanya, boro-boro kita bisa melihat hati orang lain. Duduk misalkan nih, lagi duduk ada Bu Tatik lewat. Bu Tatik kok begitu hatinya ya ke saya. Bu Tatik ini, kita tidak akan tahan, kita akan begini. Bu Tatik jangan begitu. Bu Tatik kenapa Bu Tatik katakan saya begini-begini? Enggak, itu ayo sebab barusan ngomong begitu dalam hati kan kaget itu. Ada lagi diam, ada Tehno Majalengka duduk lagi di samping Pak Ustadz. Jangan begitu. Kenapa ngomongin saya? No. Kaget kan pasti, bener nggak? Nah, karena kita nggak tahan itu pengen ngomong gitu loh. Maksudnya nggak tahan itu. Nah, itu akan menimbulkan keburukan yang sangat panjang. Beda dengan orang yang sudah diberi akhlak Rahman, akhlak Allah. Betapapun dia tahu keburukan orang, dia akan tutupi. Karena dia yakin dengan dia beritakan keburukan orang lain, bukannya menguntungkan untuk kita, tapi merugikan yang besar untuk kita. Bahkan bisa jadi keburukan kita lebih buruk dari orang yang kita ceritakan. Terkadang lupa kan kita. Keburukan orang lain kita ingat, tetapi kalau keburukan diri sendiri kita lupa. Itulah Bapak-bapak Ibu sekalian. Ada satu kisah. Kisah Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi mempunyai seorang murid-murid dan sahabat. Beliau sedang tafakur, tadabur alam di satu pantai, di satu sungai, Beliau berjalan-jalan di tepi sungai. Lalu lewatlah satu kapal yang berisi orang-orang yang sedang pesta, minum minuman arak,
laki-laki dan perempuan berpasangan bukan muhrim yang sedang asik main musik, pesta-pesta, pada ketawa semua, senang-senang. Nah, mabuk-mabukan, hiburan. Lalu kata murid-muridnya dan sahabat Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, ya Syekh, betapa orang ini melakukan maksiat. Sungguh luar biasa. Sungguh mereka itu tidak ingat dengan kematian. Syekh, tolonglah Syekh. Engkau mustajabah doanya. Doakan Syekh, biar mereka tenggelam. Biar mereka mampus mati semua. Nah, apa yang dikatakan Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini seorang ulama yang diberikan akhlak Rahman, akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ia katakan, "Ya Allah, sebagaimana engkau telah menggembirakan dia di dunia, bisa ketawa-tawa, bisa senang-senang, gembirakanlah dia ya Allah di akhirat pula nanti." Lah bengong semua orang, santrinya bengong, sahabat-sahabatnya bengong. Kok malah mendoakan begitu sih? Kenapa sih kau malah mendoakan begitu? Itu maksudnya dari saya itu adalah dia sekarang gembira di dunia, semoga nanti di akhirat pun dia gembira. Artinya isi-isinya adalah semoga Allah berikan hidayah kepadanya, bisa tobat sehingga dia pun bisa gembira di akhirat. Itulah orang yang diberi akhlak Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan dipercaya oleh Allah. Dan ada satu lagi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikala ada seorang kafir, ada seorang non-muslim datang bertemu dengan Ki Ibrahim, seorang orang tua yang umur 70 tahun, meminta-minta, "Ya Syekh, ya Ibrahim, tolonglah hamba, tolonglah aku. Aku sudah tidak makan, udah lapar nih, minta makanan." Kata Nabi Ibrahim, "Engkau mau beriman gak kepada Tuhanku? Kalau engkau mau beriman, aku kasih makanan. Tapi kalau engkau nggak mau beriman, nggak aku kasih makan. Kalau mau beriman, silakan masuk ke rumahku, ambil semua apa yang kau inginkan." Apa yang orang tua itu katakan? "Baiklah Ibrahim, kalau begitu aku milih tidak makan. Mendingan aku cari yang lain dan aku mendingan kelaparan daripada aku ikut harus beriman kepada Tuhan kau." Nah, ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Ibrahim, kenapa engkau hanya mau memberi makan sepiring aja beri makan? Kenapa engkau harus dikaitkan dengan harus iman dulu kepadaku?" kata Allah. "Tidak tahukah engkau, dia umurnya 70 tahun, selama 70 tahun dia itu menentangku," kata Allah. "Selama 70 tahun dia selalu menentangku, tidak iman terhadapku. Selalu kekufurannya dia pertonjolkan selama 70 tahun. Memusuhiku," kata Allah. "Tetapi tetap aku beri rezeki, aku beri makan. Tetap aku hidupkan, aku jaga, aku pelihara dia selalu," kata Allah Subhanahu wa taala. "Kenapa engkau hanya minta makan aja harus diperhitungkan dengan harus iman dulu kepada aku?" kata Allah. Nah, itu teguran dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena apa? Allah yang bersifat Rahman, Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman Allah tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu Allah. Kalau maha kasih Allah itu tidak pandang bulu. Setiap orang yang kafir pun Allah kasih. Tetapi sayangnya, sayang Allah itu baru Allah pilih kepada hambanya yang Allah cintai. Jadi kalau kasih sayang, kalau kasihnya umum dengan siapapun Allah kasihkan. Orang kafir pun dikasih oleh Allah. Tetapi kalau sayangnya khusus dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hikmah ke-155 dan 156 ini, apabila kita bisa mengetahui isi hati orang lain karena kita belum bisa berakhlak dengan akhlak Allah, belum bisa musyahadah minimal fil af'al, itu akan menjadi bencana, menjadi fitnah, menjadi bahaya untuk diri kita.
dan untuk orang lain. Oleh karena itu, Allah tidak akan pernah sembarangan memperlihatkan hati orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.